Halo kaum-kaum pemakan sarden, gimana kabarnya kalian nih? Sehat, galau, atau lega sehabis keluar? Masih bersama Bang AM di sini yang bokeh, nolep, kuper, mager. Yang di samping bikin video YouTube juga membuka jasa tabrak mantan. Baik meneruskan sukses perjalanan Alice di film Resident Evil pertama dan mengembangkan tema yang lebih brutal yang berbasis dari video game Resident Evil, film berjudul Resident Evil Apocalypse sepertinya tidak boleh Anda lewatkan. Tanpa berlong time karena mahal, mari kita putar alurnya. Here we go. My name is Alice. Film diawali dengan seseorang yang bernama Alice bercerita tentang kejadian bencana virus di kota Raccoon. Seseorang mencuri dan menyebarkan T-virus di dalam fasilitas berteknologi tinggi bernama The Hive milik Umbrella Corporation. Alice adalah kepala petugas keamanan The Hive. Dia dan seorang bernama Matt berhasil lolos dari bencana serangan zombie. Namun dia ditangkap pihak Umbrella Corporation untuk menjadi kelinci percobaan. It's clear skies in Raccoon City and a light breeze. Selang beberapa hari terlihat kota Raccoon dalam kondisi yang cerah dan normal. Tanpa semua penduduk mengetahui bahwa di dalam kota Raccoon, tepatnya di fasilitas The Hive, pihak Umbrella Corporation sedang membuka kembali fasilitas tersebut. Dan tanpa diduga para ilmuwan dan staf mereka diserang oleh zombie. Semuanya tewas dan pada akhirnya T-virus yang ada di sana bersama semua zombie dan monsternya langsung keluar dan menginfeksi si isi kota Raccoon. Dan kenapa zombie itu rame-rame? Karena kalau sendiri itu namanya jomblo. Dengan gerak cepat, pihak Umbrella mengirim utusan beberapa kendaraan dinas dan sebuah helikopter melewati jembatan Ravens, pintu masuk kota Raccoon dengan kecepatan penuh. Tujuan kendaraan dinas itu adalah untuk mengungsikan orang-orang penting dan ilmuwan ahli dari pihak Umbrella Corporation. Excuse us, ma'am. Kemudian salah satu mobil dinas itu terlihat menjemput ke kediaman bernama Dr. Charles Ashford. Dengan status high priority, Dr. Charles dijemput paksa mereka. Para pengawal juga menyampaikan bahwa putri Dr. Charles dijemput secara terpisah darinya. Dan di saat bersamaan terlihat memang putrinya dijemput di sekolah. Secara cepat mereka membawa keluar dari kota Raccoon. Namun naas, mobil yang membawa putri Dr. Charles tertabrak sebuah truk. Adegan dilanjutkan ke 13 jam setelah itu. Terlihat seorang anggota STARS yang sedang disuspend sedang mendengarkan berita di TV dan di radio. Orang itu bernama Jill Valentine. Dia lalu pergi ke markas polisi dan menembak beberapa orang yang terlihat sudah menjadi zombie. Dia lalu menyuruh semua orang untuk pergi dari kota. Di markas sementara PT Umbrella, seseorang yang bernama General Chen tengah mencoba menyadarkan Alice dari jauh dengan mematikan semua perangkat yang menempel di tubuh Alice menggunakan laptop. Tak lama Alice terbangun dari tidur pasca operasi penyuntikan paksa T-virus ke dalam tubuhnya. Dan setelah berjalan keluar, Alice kemudian melihat kota Raccoon yang sudah porak-poranda. Di malam hari di perbatasan kota, seluruh penduduk yang selamat tengah memasuki antrian ke titik security check. Secara tidak teratur mereka berdesak-desakan. Dijelaskan bahwa kota Raccoon sudah terkontaminasi dan tentara memblok semua akses keluar kota. Satu-satunya jalan adalah jembatan Ravens yang kini dipenuhi penduduk kota yang bermaksud keluar dari sana. Di sana Valentine bertemu dengan temannya Peyton. Dan tak lama terjadi kericuhan di dekat mereka karena seseorang terlihat jatuh tak sadarkan diri. Dan di saat sadar orang itu sudah menjadi zombie lalu menggigit Peyton. Kemudian Jenderal Chen yang melihat kejadian itu dari atas langsung memerintahkan untuk menutup gerbang. Semua orang terkaget termasuk staf, tentara, dan petugas medis PT Umbrella. Mereka tidak berhasil masuk ke gerbang yang tidak akan pernah dibuka kembali selamanya. Ribuan orang di sana lalu diperintahkan untuk mundur jauh dari gerbang dalam hitungan 5 detik. Setelah 5 detik mereka langsung ditembak brutal oleh tentara yang berjaga dari atas tembok. Di tengah kota nampak segerombolan pasukan khusus tengah terlibat pertempuran melawan zombie. Mereka kemudian tergabung dalam satu titik di sekelilingi zombie-zombie yang kelaparan. Lamanya pertempuran dan tidak adanya distribusi amunisi yang cukup membuat mereka terus mempersempit ruang gerak. Walau ditambah sejumlah pasukan yang datang, mereka pada akhirnya tidak sanggup menahan para zombie yang terus berdatangan. Terlihat hanya 3 orang pasukan milik Umbrella Corporation yang selamat. Salah satunya bernama Olivera Carlos.
Di sisi lain nampak Dr. Asport yang tidak mau untuk ditransfer menuju kawasan yang lebih jauh. Dia menunggu putrinya yang bernama Angela datang terlebih dahulu. Meski Jenderal Chen terus memaksanya untuk pergi, Dr. Asport bersikeras bertahan di camp. Tidak berselang lama, Dr. Asport yang sendirian mencoba membuka akun Umbrella Corporation miliknya. Namun, akses akun Dr. Asport sudah diblokir. Dia lalu meretas sistem tersebut dan mencari putrinya melalui CCTV milik PT Umbrella yang terpasang hampir di seluruh penjuru kota. Dan tanpa sengaja melalui CCTV dia melihat seseorang yang masih hidup asik berjalan di tengah kota. Orang itu adalah Alice. Alice terlihat masuk ke toko senjata dan mengganti baju miliknya. Tak lupa dia juga membawa persenjataan lengkap untuk pertempuran melawan zombie. Sebelum pergi dari sana, Alice merasa sedikit kesakitan akibat T-virus yang menyebar di dalam tubuhnya. Dia lalu mengingat kembali kejadian penangkapan dia dan temannya Matt. Mereka dibuat menjadi kelinci percobaan. Alice ternyata adalah satu-satunya orang yang kebal terhadap T-virus. Meski sudah ditambahkan dosisnya, dia tidak berubah menjadi zombie. Secara kesimpulan pribadi saya, inilah faktor pihak Umbrella membuka kembali fasilitas The Hive dikarenakan mereka menganggap T-virus tidak terlalu berbahaya karena Alice yang sudah disuntik dengan dosis tinggi tidak memiliki gejala apapun. Valentine Payton bersama reporter bernama Terry Morales sedang mencari tempat perlindungan dan masuk ke dalam gereja. You have to get out! Di dalam gereja mereka ternyata sudah dipenuhi makhluk yang bernama Licker yang melompat dengan cepat di dinding gereja. Seseorang pria yang mereka temui di sana rupanya panik dan berlari sendirian. Dia lalu dimakan oleh salah satu Licker. Valentine yang terpisah melihat tubuh pria tersebut jatuh dari atas. Dia mencoba menembak monster tersebut. Kemudian Valentine bertemu kembali dengan Payton. Mereka memberanikan diri untuk bertempur dengan makhluk itu. Di saat mereka kehabisan peluru dan terdesak, datanglah Alice membantu mereka. Alice bertempur sendirian dan menang melawan beberapa monster Licker itu. Dengan alasan keselamatan, mereka lalu berjalan jauh dari gereja. Tak lama Alice menyadari Payton sudah tergigit zombie. Dia menodongkan pistol dan Valentine pun juga langsung menodongkan pistol ke arah Alice. Valentine sahabatnya Payton tak terima jika Payton dibunuh. Di saat Alice memperingatkan bahwa cepat atau lambat Payton akan berubah menjadi zombie, muncul banyak zombie yang datang dari dalam kubur. Manusia yang telah mati adalah sasaran empuk terpapar T-virus. Selagi kondisi otak dan tulang lehernya tidak hancur, mereka yang mati akan hidup kembali menjadi zombie. Sempat melawan, mereka akhirnya bergegas kabur dari tempat itu. Di tempat camp sementara milik Umbrella, Jenderal Chen menugaskan untuk mengaktifkan program yang bernama Nemesis. Di sisi lain, Carlos bersama rekannya melihat helikopter bantuan. Mereka bergegas mengikuti arah helikopter yang menjatuhkan 2 box perlengkapan senjata ke rumah sakit. Dan helikopter itu pergi lagi tanpa menjemput mereka. Dan Carlos langsung menyadari bahwa box tersebut bukan ditujukan untuk mereka. Lalu teman Carlos yang tengah terluka tiba-tiba menjadi zombie dan menggigit Carlos. Mereka lalu menembak zombie mantan temannya itu. Lalu scene berpindah ke seseorang yang bernama LG tengah sendirian di jalan kota dan menemukan tempat perlindungan yang dipenuhi anggota STARS di dalamnya. Tak lama dari itu muncul monster Nemesis datang menghampiri mereka. Monster itu lalu menembak RPG ke sniper tim STAR. Kemudian selusin anggota STAR tidak berdaya menghadapi Nemesis. Mereka tewas ditembak menggunakan Gatling milik Nemesis. Tersisa LG yang menurut pandangan Nemesis tidak mempunyai ancaman untuk dirinya. Nemesis lalu meninggalkannya. Di tempat lain, Alice ditelepon Dr. Esport melalui sambungan telepon umum. Dr. Esport berjanji kepada Alice untuk membantunya pergi dari kota jika Alice dan rekan-rekan dapat menemukan Angela putrinya. Kemudian Alice bercerita kepada Valentine, Payton, dan Terry bahwa mereka harus segera menemukannya karena kota Raccoon akan dijatuhkan bom nuklir guna keperluan sanitasi atau pembersihan dari T-virus. Di tengah jalan, Alice untuk kedua kalinya setelah di gereja diperlihatkan mempunyai kekuatan super. T-virus memperbaiki pertumbuhan sel Alice dengan cepat. Dia sekarang memiliki kekuatan, kecepatan, dan kelincahan super karena selnya telah terikat oleh T-virus. Terlihat Alice mampu merasakan kehadiran Nemesis yang belum terlihat wujudnya. Tak lama Payton terbunuh akibat ditembak senjata berat Nemesis.
Alice kemudian menyuruh mereka untuk segera pergi, sementara Alice dengan berani melawan Nemesis. Di kejauhan, Jenderal Chen yang melihat melalui monitor dengan segera mengaktifkan mode penuh Nemesis. Walau Alice yang sudah mendapatkan kekuatan super, dirinya tidak dapat mengalahkan Nemesis. Dia lalu berlari mencoba menyelamatkan diri. Alice pada akhirnya dapat lolos dan selamat dari serangan Nemesis. Di perjalanan, Valentine dan Terry bertemu dengan LG. Kemudian mereka pergi ke sekolah Angela untuk menemukan putri Dr. Ashford itu. Setelah tiba, mereka berpencar. Singkat cerita, LG bertemu dengan Carlos yang juga mendapatkan telepon dari Dr. Ashford. Di saat pencarian Terry, sang reporter dibunuh para zombie kecil. Kemudian Jill akhirnya dapat menemukan Angela. Dia juga bertemu dengan Nicola yang di saat bersamaan diserang dan mati oleh anjing mutan. Valentine dan Angela nampak juga akan menjadi korban anjing mutan selanjutnya jika tidak datang pertolongan dari Alice. Setelah kejadian itu, Alice melihat tangan Angela yang terdapat bekas suntikan T-virus. Angela terinfeksi pada tingkat yang parah sama dengan Alice. Kemudian Angela menjelaskan bahwa bapaknya lah yang menemukan T-virus untuk menyembuhkan Angela sehingga dapat berjalan kembali. Namun tidak seperti Alice, Angela terlihat harus membawa antivirus atau vaksin T-virus kemanapun dia pergi dengan tas miliknya. T-virus rupanya tidak dapat menyebabkan kelainan mutasi terhadap dua orang itu. What's your lucky day? Kemudian Alice dan kawan-kawan diberikan informasi oleh Dr. Ashford bahwa mereka dapat mencuri helikopter terakhir yang akan take off di pusat kota Raccoon. Mereka pun berangkat menuju pusat kota. Di dalam mobil, Carlos yang sempat tergigit zombie diberikan vaksin T-virus yang dibawa Angela. Lalu di sana Alice menjelaskan pada semuanya bahwa kejadian yang menimpa kota Raccoon ini adalah akibat ulah Umbrella Corporation. Begitu sampai, mereka lalu menyerang dengan diam-diam. Mereka berbagi tugas. Carlos dan Valentine bersama LG dan Angela berusaha masuk dari bawah. Sedangkan Alice mulai menyerang dari atas gedung. Dimulai dari melumpuhkan seorang sniper, kemudian dengan cepat dia menuruni gedung dan melumpuhkan semua prajurit Umbrella. Ciat, ciat. Begitu sampai di dalam helikopter, Alice bertemu dengan Jenderal Chen yang sudah menodongkan pistol ke Angela. Dr. Ashford yang ketahuan membocorkan informasi dibawa juga ke tempat itu. Mereka ternyata telah ditunggu oleh Jenderal Chen dengan maksud mempertemukan Alice dengan Nemesis. Jenderal Chen hanya ingin melihat kemampuan Alice dengan Nemesis. Alice menolaknya, lalu Chen memaksa Alice dengan menembak Dr. Ashford. Dan dia juga mengancam akan menembak yang lain jika Alice tidak mau berduel dengan Nemesis. Pada akhirnya Alice terpaksa berduel dengan monster Nemesis yang berasal dari tubuh temannya yang bernama Matt, yang berjuang bersama-sama di film Resident Evil pertama untuk dapat lolos dari fasilitas The Hape. Alice menyadari bahwa hanya dengan pertarungannya dengan Nemesis, dia dapat menyelamatkan kelompoknya. Dalam duel yang hampir seimbang itu, Alice pada akhirnya dapat mengalahkan Nemesis. Tak diduga dengan kekalahan Nemesis membuat ingatan Nemesis terbangun. Nemesis mengingat kejadian sebelum operasi program Nemesis ke Matt dan pelepasan T-virus ke tubuh Alice. Jenderal Chen yang terus membujuk Alice untuk membunuh Nemesis ditolak Alice. Lalu Jenderal Chen menyuruh Nemesis yang masih dapat berjalan untuk membunuh Alice. Namun tak diduga, Nemesis membelot dan membantu Alice menembak dengan senjata berat ke pihak pasukan Jenderal Chen. Kericuhan tak dapat dihindarkan. Kemudian Carlos dan Valentine berhasil melepaskan ikatannya dan ikut membantu Alice. Tak lama Alice diserang dua helikopter bantuan Jenderal Chen. Dia langsung dibantu oleh Nemesis menggunakan RPG untuk menembak kedua helikopter tersebut. Namun Nemesis tewas tertimpa helikopter yang meledak tak jauh dari tempatnya berdiri. Alice pun jatuh sempat tak sadarkan diri juga. Valentine dan Carlos segera membawa Alice melarikan diri ke dalam helikopter. Dan pada akhirnya Alice melempar Chen keluar dari helikopter. Dan Chen mati diserang oleh para zombie. Dr. Ashford terlihat ikut juga menjadi zombie di sana dan menyerang Chen. Dan tak berlangsung lama setelah mereka pergi, nuklir meledak di dekat mereka yang menyebabkan gelombang ledakan yang pada akhirnya menghantam helikopter yang mereka tumpangi. Di saat goncangan ledakan, Alice tertusuk di perutnya setelah berusaha melindungi Angela. Helikopter mereka pun terjatuh.
Beberapa jam setelah ledakan, pekerja Umbrella menemukan lokasi kecelakaan helikopter Alice bersama kelompoknya di pegunungan Arklay. Di sana mereka menemukan tubuh Alice terbakar sangat parah dan yang lainnya tak bisa dapat ditemukan oleh mereka. Pekerja Umbrella membawa tubuh Alice dan meninggalkan lokasi kecelakaan. Di esok harinya terlihat video yang direkam oleh reporter Terry tersebar luas di berbagai penjuru dunia. Namun itu tak berlangsung lama. Seketika pihak Umbrella dengan segala cara menutupi kejadian sebenarnya. Terlihat berita di TV langsung memberitakan bahwa kota Raccoon hancur disebabkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan berita terkait zombie dianggap tipuan. 3 minggu setelah kejadian terlihat Alice berada di dalam salah satu lab milik Umbrella Corporation. Tampak seorang yang bernama Dr. Isaac membawa Alice ke sana setelah terjatuh dari helikopter. Tujuan Dr. Isaac membawa Alice dengan maksud mempelajari evolusi kekuatan Alice yang menyatu dengan T-Virus. Alice kemudian terbangun dan sepertinya Dr. Isaac mencoba merestar ulang pikiran Alice dan membuatnya seperti bayi yang baru lahir. Tampak Alice mencoba pulpen yang dicoret-coret di kertas layaknya anak kecil. Namun tak lama dari itu, Alice mengingat semua kejadian yang dia alami dan langsung menyerang mereka. And I remember everything. Terlihat juga Alice dapat menggunakan kemampuan telekinesis. Dia menyerang petugas CCTV yang berjaga dari kejauhan. Setelah tiba di luar lab, Alice dikepung sejumlah pasukan bersenjata lengkap menodongkan senapan mereka ke Alice. Namun tak berlangsung lama, sebuah kendaraan datang. Dan ternyata Carlos, Valentine, Angela, dan LG selamat dari kecelakaan helikopter. Mereka menyamar sebagai agen Umbrella Corporation dan langsung membawa Alice ke dalam mobil. Di saat pintu terakhir pos pemeriksaan, Dr. Isaac terbangun dan menelepon ke petugas pos di sana. Tak disangka, Dr. Isaac sengaja membiarkan Alice pergi. Dia ternyata telah memasukkan sebuah program ke tubuh Alice yang dapat mematikan Alice melalui satelit kapanpun dan dimanapun. Dan film diakhiri dengan Alice dan kawan-kawan akhirnya berhasil keluar dari sana. Film kali ini merupakan film yang cukup bagus dan penuh adegan-adegan action yang memukau dan menegangkan. Ditambah dengan kehadiran tokoh Jill Valentine yang sukses memuaskan idola para gamers Resident Evil. Perubahan arah dari film pertama berpusat di sebuah lab facility menjadi karantina satu kota membuat kita mengingat kejadian virus yang sekarang sedang menyebar. Dan semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Yang Maha Kuasa. Dan akhir kata, jangan lupa subscribe, like, and comment. Mohon maaf banyak kesalahan. Saya Bang AM pamit undur diri. Have a nice day semua dan sampai jumpa.